Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semua bisa dilewati. Puji Tuhan saudaraku. Kita bersama-sama bersyukur pada pagi hari. Kita boleh memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berubah paradigma pola pikir dalam kita yang sangat mempengaruhi dunia ini. Paradigma yang baru dan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mengerti kehendak Bapa atas kita pribadi dan pribadi. Mari saudara berjuang bersama saya saudara. Dan kita mulai dari merubah paradigma dalam kita. Kita memperbaiki cara hidup kita sesuai dengan keinginan Bapa. Sebelum mari kita angkat pujian menyenangkan-Mu. Semoga lewat lagu ini kita boleh benar-benar menyenangkan hati Bapa dan segenap hidup kita dan pasangan hidup kita. Mari saudara. Terima kasih Bapa untuk puji nama-Mu. Ini hidup kami Bapa. Haleluya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan-Mu. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Haleluya Bapa. Itulah kerinduan kami Bapa. Menyenangkan Engkau dalam keseluruhan hidup kami bersama kami. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan-Mu. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Haleluya. Menyenangkan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Kerinduan kami menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas kesempatan saat ini kami boleh memuji Engkau, boleh belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Saat ini berbicaralah ya Bapa, pakai anak-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan kami semua yang mendengarkan siap Bapa untuk belajar sehingga kami bisa berubah Bapa. Dimulai dari cara berpikir kami yang mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bila kita menonton kesaksian-kesaksian yang dahsyat, bagaimana Tuhan Yesus menjamah dan memilih seseorang untuk percaya kepadanya, kita akan terharu dan kadang-kadang kita menangis penuh rasa syukur. Mungkin kita adalah salah satu orang yang mengalami jamahan istimewa Roh Kudus, sehingga kita memutuskan secara radikal untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita merasa hidup kita berubah dan tidak sama seperti yang sebelumnya. Mungkin kita mengalami fenomena dahsyat seperti kerinduan untuk terus-menerus berdoa dan menyembah Tuhan, kehausan untuk membaca firman Tuhan, kerinduan untuk terus bersaksi di mana-mana. Rasanya kita menjadi pribadi yang baru. Peristiwa itu oleh banyak gereja disebut pengalaman kasih mula-mula. Namun sayangnya setelah beberapa waktu kemudian, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, kita merasa biasa-biasa saja dan merasa kok tidak seperti awal dahulu ketika dijamah Tuhan secara indrawi. Lalu kita mencari-cari info KKR dan mengikutinya, mencari pendeta yang penuh pengurapan Tuhan untuk melayaninya, mencari persekutuan doa yang diurapi Tuhan dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan untuk merasakan kembali sensasi indrawi, pengalaman rohani yang pernah dialami dulu. Apakah saudara adalah salah satu pelakunya? Saya juga termasuk di dalamnya. Saya termasuk orang yang mengalami pengalaman dahsyat di jamaah Tuhan dan mengalami fenomena karunia Roh Kudus yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Tetapi setelah berbulan-bulan dan tahun-tahun berlalu, saya tidak lagi mengalami hal-hal yang dahsyat itu lagi. Pertanyaannya, apakah yang sedang kita alami ini? Ada pengalaman lain, orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus atau menjadi Kristen karena menemukan kebenaran yang mengubah pemahamannya akan keselamatan. Mereka merasa yakin akan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus dan memilih untuk pindah agama menjadi penganut agama Kristen. Tetapi hidupnya tidak berubah. Mereka tetap sama saja hidupnya seperti pada waktu mereka menganut agama sebelumnya. Apakah yang salah, saudaraku? Ada juga orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen dan bertumbuh sebagai orang Kristen yang baik. Setiap minggu ke gereja, di tengah minggu ikut ibadah tengah minggu, rajin memberi persembahan, bahkan persepuluhan, rajin pelayanan, bahkan ada yang menjadi pendeta. Tapi hidupnya tidak berubah. Ia tetap seorang yang pelit, seorang yang pemarah, seorang yang pemberontak, mulutnya sering mengucapkan kata-kata kotor. Ia tidak peduli sesama, hatinya dingin, tidak ada kasih, hatinya kepahitan dan penuh dendam. Bahkan ada di dalam pelayanan di gereja pun ada orang yang punya motivasi tersembunyi, yakni untuk memperoleh pujian dan kekaguman orang, kehebatannya dia berkhotbah, bernyanyi atau bermain musik, mendapat penghormatan dari orang lain, atau bahkan untuk mencari uang atau penghidupan dari PK-PK yang ia terima. Peristiwa atau pengalaman di atas itu adalah pengalaman banyak orang Kristen. Itulah yang disebut kekristenan yang hilang. Kekristenan dimengerti hanya sebagai agama, percaya, dibaptis, dan melayani Tuhan di gereja atau di lembaga-lembaga sosial lainnya. Tetapi hidupnya tidak berubah. Itulah yang salah dalam kekristenan. Standar itu bukan standar orang percaya. Kalau hal ini terus terjadi, maka kita yang dipilih menjadi umat pilihan akan menuju kebinasaan kekal, karena kelak akan ditolak oleh Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 23.
Apakah yang harus kita lakukan agar kita tidak binasa dan tertolak di kekekalan? Saudaraku, hidup kita harus berubah. Pertanyaannya, apa yang harus diubah? Yang harus berubah adalah kodrat kita dari manusia lama ke manusia yang baru, dari kodrat berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, dari manusia kedagingan, manusia duniawi ke manusia rohani. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mencapai standar kekudusan Allah, kesempurnaan seperti Bapa, keserupaan seperti Tuhan Yesus. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tidak ada cara lain, saudaraku. Hanya itu. Kalau kita tidak mencapainya, kita akan binasa dan ditolak oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang memenuhi standar kerajaan Allah yang layak hidup bersama Tuhan Yesus di kekekalan. Orang-orang itu disebut sebagai orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa di bumi ini. Orang-orang yang kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus. Orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya, ia mempunyai, tetapi ia tidak merasa memiliki apa-apa, karena semuanya adalah milik Tuhan, termasuk hidupnya. Orang-orang yang menderita bersama Tuhan Yesus, seorang yang musafir dan orang asing di bumi ini, karena kewargaannya memang di surga, bukan di bumi ini. Di bumi ini ia hanya menumpang saja, ia tidak mencari kebahagiaan di bumi ini. Apa yang harus kita lakukan secara nyata untuk mencapai standar kekudusan Allah? Saudaraku, kita harus belajar dan berlatih, belajar dan berlatih, belajar dan berlatih. Belajar harus kita lakukan agar kita mengerti secara detail, secara rinci, siapa Allah itu, Allah yang kita sembah, Allah yang benar itu, dan apa yang Ia kehendaki atas hidup kita. Berlatih harus kita lakukan agar lewat latihan-latihan itu kita bisa berhasil merubah hidup kita, merubah pribadi kita, merubah kodrat kita. Bagaimana caranya kita berlatih, saudaraku? Kita harus menghadapi masalah-masalah, saudara. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Sehingga kita dapat menemukan atau mengenali gaya hidup kita yang salah. Misalnya gaya hidup yang boros, hobi yang tidak sehat, cara hidup yang kurang sehat, dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat untuk tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, kita mengenali karakter kita yang cacat. Bagaimana kita berlatih, saudara-saudariku? Hadapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita untuk mengenali gaya hidup kita yang salah. Misalnya gaya hidup yang boros, hobi yang tidak sehat, cara hidup kita yang kurang sehat dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat untuk tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, mengenali karakter kita yang cacat atau busuk di hadapan Allah. Hanya lewat masalah lah kita akan mengenali karakter cacat itu, dengan memperhatikan respon-respon spontan kita saat masalah datang, sekecil apapun itu. Misalnya ketika suami pulang dan lapar, ia menemukan di meja tidak ada makanan. Apa respon spontannya? Ketika istri ingin curhat pada suami dan suami cuek padanya, apa responnya? Dari situlah kita belajar untuk menemukan cacat karakter kita. Sampai masalah-masalah yang berat, misalnya kehilangan barang yang disayanginya, yang berharga, yang sangat berharga, kehilangan orang-orang yang disayanginya. Apa responnya? Disitulah Tuhan menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam karakter kita, ada yang cacat dalam karakter kita, dan Tuhan mau kita sembuh sehingga kita boleh layak untuk tinggal di kekekalan. Saudaraku, pasta gigi hanya bisa terlihat isinya ketika dipencet. Kita akan terlihat aslinya ketika kita ditindas, dihina, kehilangan sesuatu yang berharga, dirugikan orang, mengalami kemalangan, dan sebagainya. Mari saudaraku, kita berubah. Kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan binasa. Kita harus berjuang menjadi umat pilihan yang dipilih oleh Allah, yang menentukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudaraku yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, kebenaran ini dahsyat, saudara. Dan kebenaran ini mengubah saudara dan saya. Kalau saudara sungguh-sungguh mau belajar dan memahami, meyakini kebenaran ini mengubah saudara. Karena kebenaran ini juga mengubah saya, saudara. Oleh karena mari kita berjuang bersama-sama. Kita bertekad untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi, kita melayani pikiran dan perasaannya lebih lagi.
Itulah kasih yang sejati. Itulah pelayanan yang sejati. Hidup saudara saya adalah pelayanan yang sejati yang berubah dari kodrat berdosa menjadi orang yang mengenakan kodrat ilahi. Dari pribadi yang penuh kedagingan, pribadi yang berdosa, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa, pribadi yang berkenan pada Bapa. Selamat berjuang bersama saudara, bersama saya saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih Engkau telah berbicara bagi kami Bapa. Terima kasih, kami serahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mengerti kebenaran-Mu Bapa, sehingga pada akhirnya kami punya kepekaan yang kuat akan kebenaran-Mu. Kami punya hubungan yang dekat dengan Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa kehendak-Mu pada kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau belajar ini Bapa. Kami mau terus bertekun di sisa umur hidup kami. Kami serahkan usaha pekerjaan kami Bapa. Biarlah usaha pekerjaan kami ini menyenangkan hati Engkau, dan karena Engkau lah pemiliknya, kami hanya pengelolanya Bapa, yang Kau percayakan untuk mengerjakan usaha dan pekerjaan kami ini. Kami mau bertanggung jawab, karena kami menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami serahkan juga sinode di mana kami bernaung ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati sinode GSKI, Kau memberkati pemimpinnya, ketua sinodenya, Pendeta Dr. Erastus Sabdono Bapa, dan keluarganya, seluruh staf sinode ya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hikmat-Mu, sehingga beliau boleh menyampaikan isi hati-Mu, dan mengubahkan banyak orang untuk sampai ke rancangan-Mu yang semula Bapa, menjadi sempurna seperti Engkau, serupa dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu semakin banyak orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya, sehingga pada waktu yang genap dan Engkau datang kembali ya Tuhan Yesus, untuk menjemput kami di awan-awan. Kami rindu saat itu Bapa, kami rindu saat itu ya Tuhan Yesus, pulang dan tinggal bersama-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di mana Engkau berada, kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan gereja yang kami layani Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia di tengah-tengah tidak jelasan ini Bapa. Tolong pemimpin kami Presiden Jokowi dan seluruh jajaran staf menteri, MPR, DPR. Tolong mereka Bapa takut akan Engkau. Berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan benar. Sehingga kami boleh mengalami terobosan demi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kota kami di mana kami berada ini Bapa. Berkati para pemimpin kotanya, wali kota, bupatinya Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Gubernur Kau berkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan akhiri Bapa pertemuan ibadah kami ini, dan kami terima berkat-Mu. Saudaraku yang terkasih, angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus, kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat berjuang bersama saya saudaraku, Tuhan berkati. Amin.